Pemerintah berupaya kembali melakukan pengampunan pajak alias tax amnesty pada tahun ini. Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah berencana menggulirkan kembali program pengampunan pajak atau amnesti pajak yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan rencana menggulirkan kembali amnesti pajak merupakan salah satu item yang masuk dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP yang diajukan pemerintah kepada DPR dalam waktu dekat. Menurut Menko Erlangga, selain amnesti pajak, revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan akan mengatur tarif pajak penghasilan atau PPH maupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Bersama dengan saya Bella, senang sekali hari ini kami hadir kembali untuk dapat membagikan knowledge kepada para pemirsa dari channel YouTube Total Quality Indonesia. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel YouTube ini supaya bisa tekan tombol merahnya dan nyalakan loncengnya. Tax Amnesty Jilid 2 atau program pengungkapan pajak sukarela telah dimulai sejak 1 Januari 2022. Tax Amnesty Jilid 2 ini begitu menarik animo dari masyarakat, khususnya para pengusaha, karena hanya berlangsung sampai dengan 30 Juni 2022. Dan dengar-dengar dendanya bombastis jika melewati Tax Amnesty Jilid yang kedua ini. Lantas, apa yang membedakan dengan Tax Amnesty Jilid yang pertama? Dan apa saja manfaatnya serta mengapa kita harus ikut Tax Amnesty Jilid yang kedua? Hari ini kita akan kupas tuntas Tax Amnesty Jilid yang kedua bersama dengan dua narasumber kita. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Wan Juli. Beliau merupakan Certified Tax Consultant yang tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan saat ini beliau mengajar di Magister Accounting dari Universitas Surabaya. Sedangkan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Ika Francisca. Beliau merupakan tax attorney at the tax consultant dan saat ini beliau merupakan pengajar di Widya Mandala Catholic University dan juga Universitas Surabaya. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Wan Juli dan Ibu Ika Francisca. Selamat pagi, Bu. Iya. Selamat pagi, Ibu. Kabarnya sehat-sehat, Bapak, Ibu? Baik, terima kasih. Baik, kita semua baik. Ya. Puji Tuhan, iya. Baik, Bapak Wan Juli dan Ibu Ika, terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan kesediaannya untuk menjadi narasumber di Success Talk Total Quality Indonesia. Langsung saja ya Pak ya, kita akan hari ini kupas tuntas mengenai Tax Amnesty Jilid yang kedua, seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, akan Tax Amnesty Jilid yang kedua ini seperti apa Pak? Lalu kira-kira apa sih perbedaannya dengan Tax Amnesty Jilid pertama yang terdahulu? Nah, silakan mungkin dari Pak Wan Juli dulu bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi, Tax Amnesty yang jilid kedua yang sekarang diistilahkan dengan program pengungkapan sukarela itu memiliki mekanisme maupun memiliki prinsip yang hampir sama dengan amnesti pajak yang terdahulu, yaitu basis harta bersih. Jadi pajaknya itu bukan pajak atas penghasilan seperti yang legendaris yang kita pernah tahu, tetapi sekarang pajaknya itu adalah atas harta bersih. Jadi pemerintah itu maunya supaya wajib pajak itu melaporkan harta bersih dan sekarang diberikan kesempatan dengan tarif yang khusus. Okay. Nah, jadi itu poin yang pertama bahwa basisnya sama. Kemudian poin yang kedua itu adalah mengenai tarifnya tentu saja berbeda ya, karena waktu amnesti lalu itu memang special moment, sehingga tarifnya juga istimewa, yang mana waktu itu 2-10% tergantung jangka waktu, tergantung kualifikasi, kecuali untuk wajib pajak tertentu dulu adalah 0,5%. Nah sekarang tarifnya 6-18%. Wow. Lalu kemudian untuk amnesti pajak itu bisa menghentikan pemeriksaan. Jadi waktu dulu kita ikut amnesti pajak, kalau ada pemeriksaannya bisa stop, bisa berhenti. Sekarang, kalau ada pemeriksaan, justru menghalangi PPS. Jadi PPS tidak bisa dilaksanakan kalau sedang diperiksa. Bagaimana kalau mau ikut PPS? Ya pemeriksaannya harus diselesaikan atau dihentikan. Ya lalu waktu amnesti lalu ada beberapa
tindak lanjut berupa deklarasi dan repatriasi. Sekarang ada tambahan untuk momen itu yaitu investasi. Jadi di samping deklarasi, repatriasi, ada satu lagi yaitu investasi. Oke. Itu juga diawasi juga. Kemudian fasilitasnya sebenarnya kalau dibandingkan dengan amnesti pajak yang lalu, itu amnesti pajak yang lalu lebih sophisticated ya, bahasanya lebih bagus. Tapi untuk yang program pengungkapan sukarela juga cukup menarik ya. Jadi kalau untuk amnesti pajak lalu, fasilitasnya itu adalah penghentian pemeriksaan, penghapusan pajak berutang yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya, tidak dilakukan pemeriksaan, penghapusan sanksi, dan penghapusan PPh final. Jadi itu dulu ada fasilitas itu. Bahkan untuk sampai kalau waktu di ini pun dulu cukup banyak, cukup rame ya. Terus yang sekarang fasilitas dalam program TPS itu untuk TPS 1 dia tidak dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3. Maksudnya adalah tidak dikenakan sanksi ditambah 200%, itu tidak dikenakan kalau ikut PPS 1. PPS 1 itu maksudnya adalah program pengungkapan sukarela kebijakan 1. Jadi program pengungkapan sukarela kebijakan 1 itu ditujukan untuk tidak dikenakan sanksi pasal itu ditagih PPh-nya lalu dikenakan sanksi 200%. Lalu kalau PPS 2 fasilitasnya adalah tidak diterbitkan ketetapan pajak 2016 sampai dengan 2020 kecuali ditemukan harta belum dilaporkan dalam SPT atau SPPH. SPPH itu adalah bukti keikutsertaan program pengungkapan sukarela. Demikian, terima kasih. Untuk PPS ini kan dibagi dua ya Bu ya. Jadi ada PPS 1 istilahnya itu yang untuk harta perolehan sebelum 2015. Iya. Kemudian ada juga yang PPS istilahnya PPS skema kedua itu untuk yang harta perolehan dari 2016 sampai dengan 2020 gitu. Nah, subjeknya siapa yang bisa ikut? Nah, itu beda. Kalau untuk PPS 1 itu hanya untuk alumni TA. Jadi kalau kita sudah pernah ikut TA ya monggo kita silakan bisa ikut nih PPS 1. Ya baik itu individu, orang pribadi maupun corporate ya. Jadi untuk corporate mau ikut silakan. Tapi untuk yang PPS yang skema kedua yang untuk perolehan harta 16 sampai 20 itu hanya dibatasi untuk individu aja Ibu. Untuk perorangan, untuk orang pribadi. Jadi corporate nggak bisa ikut. Jadi kalau misalnya dibilang siapa ya sepanjang memenuhi kriteria tadi ya silakan. Dan terus ketika mereka menemukan ada harta yang memang kelupaan atau belum dilaporkan ya bisa ikut. Tinggal pilih aja harta perolehan berapa. Itu. Oke. Berarti siapa saja juga diperbolehkan ya Bu ya untuk mengikuti teks amnesti ini? Ya selama memenuhi tadi. Jadi kalau yang PPS 1 ya harus alumni TA. Kalau PPS 2 ya semua orang pribadi bisa ikut. Iya. Seperti itu ya. Baik. Nah, pertanyaannya mungkin ya untuk Pak Wanjuli. Tadi kan ada sempat diinfo kalau untuk yang PPS 2 2016 sampai 2020 untuk corporate kan tidak diperbolehkan berpartisipasi Pak, seperti itu. Nah itu kira-kira mengapa ya Pak ya kok tidak boleh berpartisipasi yang di PPS 2? Padahal banyak juga kan sebenarnya mungkin perusahaan-perusahaan saya juga baca di media-media yang mereka sebenarnya juga ingin ikut seperti itu. Nah kira-kira seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang untuk PPS yang kali ini memang difokuskan untuk yang orang pribadi, untuk yang kebijakan 2. Mengapa demikian? Karena memang rupanya yang ditujukan itu adalah mungkin rata-rata yang belum mengungkapkan harta itu adalah orang pribadi, sehingga yang disasar itu tentu saja adalah orang pribadi supaya mereka lebih comply atau lebih patuh bahasanya. Lalu untuk badan apakah tidak ada mekanisme untuk perbaikan? Menurut saya juga tidak. Jadi kalau ditanya apakah badan masih ada mekanisme perbaikan, ada, yaitu melalui pembetulan SPT. Jadi SPT-nya bisa dibetulkan dan
yaitu tetap bisa. Tapi memang untuk badan memang tentu saja tidak mendapatkan fasilitas PPS kalau yang kebijakan 2, karena kan memang mereka dikecualikan dari PPS 2. Tapi untuk sarana perbaikan itu tidak tertutup sama sekali, tetap ada. Demikian. Untuk orang pribadi pun apabila mereka tidak mengikuti PPS dan mereka juga bisa menempuh jalur pembetulan dan itu juga diperkenankan. Jadi sebenarnya tidak sama sekali menutup, itu tidak, tetap ada sarana untuk memperbaiki, tetap ada. Demikian, terima kasih. Oke, baik-baik ya, saya paham kalau begitu ya. Kira-kira kalau menurut Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya manfaat dari kita ikut tax amnesty jilid yang kedua ini? Kira-kira manfaatnya apa sih terutama untuk pribadi kita sendiri ya, seperti itu. Apakah kalau kita nggak ikut juga nggak apa-apa, atau justru sebaiknya ikut karena ada manfaat yang bisa kita dapatkan? Nah, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi untuk manfaat dari pengikut PPS ini yang pertama tentu saja untuk sarana kepatuhan ya. Dengan kita melaporkan aset, sepanjang aset itu sudah kita laporkan penuh, maka itu harapannya sudah menutup kewajiban perpajakan yang lain. Contohnya PPN dan PPH, kalau kita mengikuti kebijakan 2 itu tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk jenis PPH dan PPN. Tetapi tentu saja yang dipersyaratkan adalah melaporkan harta secara penuh. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari ada harta yang belum dilaporkan. Nah, itu yang sebenarnya harus dihindari begitu. Kalau untuk PPS 1 ya manfaatnya tadi sudah jelas ya. PPS 1 itu sebenarnya untuk memberikan kesempatan lagi kepada para peserta TA yang lalu, baik itu badan maupun orang pribadi, supaya mereka tidak diancam sanksi 200%. Mengapa demikian? Karena waktu TA yang lalu itu tidak ada masa daluarsa. Jadi karena tidak ada daluarsa, sekarang diberikan kesempatan lagi. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Ya, kalau menurut Bu Ika sendiri, kira-kira manfaatnya apa, Bu, kita ikut tax amnesty jilid yang kedua? Yang pasti bisa tidur nyenyak ya. Kalau semua hartanya sudah diungkap, terus ya tadi ada jaminan seperti yang disebutkan Pak Wan kan, nggak kena sanksi, terus habis itu yang 16-20 tidak diterbitkan ketetapan ya. Kita berbisnis ya lebih enak kan, lebih bisa lari kenceng, nggak mikirin pajak terus gitu loh. Nggak mikirin aduh harta yang ini mau ditaruh di mana gitu kan. Apalagi kalau misalnya banyak juga yang secara fisik uangnya ada, tetapi secara kertas uangnya nggak punya gitu. Jadi kalau kita mau beli aset, waduh, ini SPT saya nggak cukup ini ya hartanya gitu loh. Nah, yang seperti itu bisa diperbaiki melalui ya ikut PPS. Itu lebih bisa tidur nyenyak, lari kencang, harus gitu. Nah, ini yang paling penting ini ya, bisa tidur nyenyak sama lari kencang. Iya, begitu sih Bu. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, ini kan kali ini kan untuk periodenya kan memang agak singkat ya Bu ya, sampai 30 Juni ya, saya baca ya 30 Juni 2022. Nah, ini kira-kira mengapa kok periode pelaksanaannya ini tergolong singkat ya yang kali ini ya? Kenapa kok nggak kayak yang sebelumnya ya? Yang sebelumnya kan tidak sesingkat ini ya. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Iya, kalau perbedaan periode rasanya cuma berbeda 3 bulan ya dengan yang sebelumnya. Iya ya, kalau itu sih ya memang saya juga nggak tahu apa yang menjadi dasar diberikannya hanya jangka waktu 6 bulan. Tapi paling tidak dengan jangka waktu itu ya pemerintah juga harus menghitung ya, belum sampai dengan 31 Desember nanti kira-kira yang masuk berapa dan berapa yang harus bisa dialokasikan ke pembelanjaan negara, kemungkinan besar seperti itu. Ya, jadi dengan jangka waktu yang singkat memang kita harus berpikir lebih cepat, kita harus bisa memutuskan lebih cepat juga. Betul. Karena nggak mungkin kan kita harus berlama-lama untuk memutuskan sesuatu gitu loh. Maunya kan begitu. Karena kalau digantung terlalu lama ya akan ada eksekusi gitu. Itu menurut saya. Mungkin Pak Wanjuli punya pandangan berbeda. Iya, gimana Pak Wanjuli? Mungkin ada pandangan khusus kenapa kok yang ini periodenya katanya sih lebih singkat ya Pak ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau mengenai periode menurut saya apa yang diberikan sekarang itu sudah cukup kok. Karena sebenarnya kan
wajib pajak itu kan dulu juga sudah diberikan kesempatan. Betul. Jadi dulu sudah diberikan kesempatan dan sekarang ini adalah saatnya apabila yang dulu itu masih ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu dibetulkan. Nah, sekarang ini kesempatannya untuk memperbaiki diri. Begitu. Jadi sebenarnya kalau mengenai jangka waktu 6 bulan menurut saya sudah cukup ya. Karena Cukup ya, dulu Pak, kan ya, harusnya 9 ya. bulan sudah ini dan masih sudah ada jangka waktu beberapa tahun setelah itu dan ya itu harusnya sudah cukup untuk wajib pajak untuk bisa mengakses, bisa untuk menilai kira-kira apa saja yang belum gitu. Itu dia tadi sharing-sharing dengan Bapak Wan Juli dan Ibu Ika Francisca di part kita kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di part kita selanjutnya. Stay tune di Success Talk Total Quality Indonesia. Jadi memang ketika kita nggak punya dana ya kita harus mencari ya bagaimana caranya. Salah satu yang bisa kita pinjam ya lembaga keuangan itu sih. Jadi kemarin memang sempat ada wacana apakah nanti pemerintah akan membantu seperti itu.